alami ya kurang lebih bisa tahu kan apa yang sementara gue alami juga. Tapi gue diberkati di sosial media. Didikan Tuhan mendidik dia dengan dalam hal kasih gitu, dan ya gue juga dalam hal kasih gitu, dalam hal kasih gitu, saling mengasihi gitu. Ya mungkin backgroundnya dia dari keluarga yang dia sempat mau digugurkan gitu kan. Sedangkan gue dari broken home. Jadi ini memang benar-benar dua orang yang like of love dikasih itu something yang very rare gitu kan, yang jarang gitu didapatkan. Tapi pada saat gue lahir baru dan gue menerima kasihnya Tuhan gitu, itu menjadi pemulihan kasih dalam hidup gue gitu. Dan gue mengerti bahwa sekalipun mungkin orang tua tidak bisa mengasihi sebagaimana seharusnya gitu kan, tapi ada kasih Bapa gitu, yang merefleksi itu. Nah, Tuhan lagi mendidik ya soal hubungan gue dengan Andre gitu kan. Kalau gue spesifikly dalam hal emosi dan pengendalian diri gitu. Karena gue orangnya sangat, mungkin karena perfeksionis gitu. Sometimes kalau ada satu yang kurang terlalu perkataannya mungkin sehat atau gimana gitu kan, gue kan langsung teliti lah gitu kan, langsung bisa tapi gue bersyukur Andre dengan kasih karunia untuk bisa mengasihi gue juga gitu. Jadi kawan-kawan dengan ya itulah hebatnya Tuhan gitu kan. Di tengah-tengah brokenness seperti itu, Tuhan memberikan kasih yang lebih love gitu kan, yang bisa memulihkan hati gue dan hati Andre dan hati kita semua percaya. Amin. Dan ya intinya untuk supaya kita bisa melewati setiap didikan Tuhan yang gue alami adalah kita tidak kecewa sih dengan Tuhan. Karena sometimes memang didikan itu tidak menyenangkan. Bagaimana kita baca lagi Ibrani 12 kan itu dibilang Ibrani 12 ayat 5 ayat 5 nya dibilang, kemudian di jawabannya itu ada 12 ayat 5 dan 12 ayat 15 ya, tadi kita nggak baca. 12 ayat 5 itu dibilang apa? Ini kuncinya supaya kita bisa melewati setiap didikan gue, dan ini yang gue juga lakukan. Jadi, pertama, jangan menganggap enteng didikan Tuhan, dan yang kedua, jangan putus asa ketika kita dididik sama Tuhan. Putus asa itu berarti mungkin seperti yang tadi David bilang, aduh nggak bisa Tuhan gitu, mungkin aduh menyerah gitu, it's like I cannot do it gitu kan. Tapi Tuhan bilang jangan putus asa gitu kan, karena kuncinya kita terus dan terus gitu, karena pasti ada kasih karunia yang akan memampukan kita untuk melewati setiap didikan, tapi jangan putus asa. Nah, yang kedua itu jagalah supaya kita jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu apa? Pengampunan. Jadi pada saat kita fail, kita ada kasih karunia Tuhan gitu yang memampukan kita untuk bangkit lagi. Nah itulah menurut gue luar biasanya itu Tuhan gitu. Jadi kita memang nggak bisa sempurna setiap kayak gue gitu kan, dengan usaha kita. Jadi kita nggak bisa sempurna gitu, tapi kita bisa sempurna asal kita tetap dalam kasih karunia Tuhan. Karena yang menyempurnakan kita adalah kasih karunia Tuhan yang membuat kita sempurna. Kasih karunia itu kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan. Jadi dia menerima kita, even kita fail gitu kan. Karena dia percaya gitu, kita bisa sebenarnya. Even we fail, we can do it gitu. We can finish the. Ya silakan Etek. Di ayat 1 saya bilang kenapa kita bisa sempurna, soalnya tapi di dalam setiap kita tuh udah ada bibit benih Tuhan. Ya. Kenapa itu dari kita bangun ya jadi saya begitu. Jadi kenapa dia bilang kamu percaya pasti bisa sempurna karena udah ada bibit Tuhan. Jadi itu tuh udah penting banget ya, kalau mungkin ada bilang aku gue nggak bisa, tapi itu udah ada bibit Tuhan gitu. Jadi mau nggak mau pasti ada Tuhan di dalam kita gitu, dan pasti bisa gitu. Ya betul. Karena ada Kristus di dalam kita gitu kan, dan ada kasih karunia yang memasukkan kita untuk melewati setiap pilihan Tuhan. Nah di end ya kita akan hidup di dalam kebenaran dan keusahaan. Itu yang menjadi gue berdua, itu yang menjadi goal kita sebagai pribadi dimanapun kapanpun, menjadi dari kita.
Kita closing. Ya. Oh, closing lagi. Another closing. Nah, gue mau bagi salah satu BBM dari apa? Tapi ini menginspirasi kita. Pernah dengar testimoni orang-orang yang selamat dari World Trade Center? Pernah dengar? Pernah dengar? Setelah peristiwa 11 September, sebuah perusahaan mengundang karyawan yang selama saat terjadinya serangan USA. Pada pertemuan itu seorang menceritakan bagaimana mereka bisa selamat, dan semua kisah itu adalah hanyalah mengenai hal-hal yang kecil. Satu, kepala keamanan perusahaan selamat pada hari itu karena mengantar anaknya hari pertama masuk PK. Dua, karyawan lain masih hidup karena hari itu adalah gilirannya membawa kue untuk murid di kelas. Seorang wanita terlambat datang karena alarm jamnya tidak berbunyi tepat waktu. Ini tapi jangan contoh. Tiga, seorang karyawan jalan bus. Seorang karyawan menumpahkan makanan di bajunya sehingga perlu waktu untuk berganti pakaian. Seorang karyawan masuk ke dalam rumah kembali untuk menerima telepon yang baru, jadi terlambat. Seorang karyawan tidak mendapatkan taksi. Sedangkan satu hal yang menahan saya sendiri adalah sebuah sepatu baru yang saya pakai. Sepatu baru itu berangkat kerja dan mereka berangkat kerja dan bersemangat. Tetapi sebelum sampai di kantor WTC, sepatu itu menyebabkan luka di tubuh. Dan saya berhenti di sebuah toko obat untuk membeli plester. Inilah saya menyebabkan saya bisa tetap hidup sampai sekarang. Pertanyaannya, kalau didikan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita dan itu seakan-akan tidak baik menurut kacamata kita, oh kok hari ini kok katanya gue bete banget. Tapi apakah dalam hidup kita ini masih keluar kata-kata ucapan syukur? Tuhan, Engkau tetap baik. Apapun yang terjadi, Engkau tetap baik. Kalau seorang wanita tadi tidak mengucap syukur, dia mungkin mau tidak mengucap syukur dan sebagainya, maka nyawanya beli. Jadi saya percaya Roma 8 ayat 38 Tuhan katakan segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya pada Dia. Jadi kemarin waktu dua ayat untuk apa sih gue baru share dari ini, gue cuma ingatkan ini, biarlah bibir lidah kita ini penuh dengan ucapan syukur. Kenapa? Perkara Tuhan itu tidak bisa diselidiki oleh pikiran manusia, dan rancangan itu aja. Bahkan seringkali kita nggak nyadar, walaupun mungkin itu kejadiannya jelek, tapi itu kebaik buat kita. Jadi malam hari ini kita apapun didikan dalam hidup kita, kita katakan bahwa Tuhan itu tetap baik. Kemurahan Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Kalau cuaca panas yang kita hadapi, kita mengucap syukur saja. Tuhan, Engkau sangat baik atas cuaca ini menghangatkan tulang dan darah dan sebagainya. Ini semua. Kok nice? Kita waktu dan tempat saya kembali ke Kristus. Ya. Oke,